Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Rama di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan informasi dari kami. Dan buat kamu yang belum nonton minggu-minggu lalu, video minggu-minggu lalu, aduh nih minggunya banyak nih, mohon maaf nih. Jadi jangan lupa untuk nonton dulu sebelumnya. Saya akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Jadi di sini sekarang aku mau ngebahas tentang hal yang terpenting dalam kehidupan kita, karena kita harus mengetahui potensi yang ada dalam diri kita agar melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Nah, kali ini aku bakalan ini balelo banget sih mulutnya. Kali ini aku bakalan mengundang salah satu narasumber yang oke banget, yang dia Masya Allah gitu ya, wanita karir, wanita yang Masya Allah nikah muda juga. Dan dia lagi ya, beliau bergelut atau apa namanya, berterjun di dunia psikologi, terus dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung. Psikologi apa psikologi? maaf kalau salah ya. Nah, siapa lagi kalau misalnya bukan Esti Faatinisa. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf, ini aku teh asa deg-degan. Kenapa? Karena ya? Iya, ketemu sama ibu muda. Lihat, Aduh, Masya Allah. Kayak Intan minder banget gitu. Aduh. Gimana kabarnya Bu Esti? Baik, alhamdulillah. Intan gimana? Alhamdulillah, barakallah ya. Masya Allah. Ibu nanya umur nih. Ibu kelihatan muda banget ya teman-teman. Kita bisa lihat kayaknya ibu ini Masya Allah, Jangan gitu dong. 30-an lah ya. Ya nggak sih Bu? Kalau kata orang Korea, Iya. nggak boleh nanya umur. Oh, nggak boleh nanya umur. Jadi mohon maaf ya, video-video minggu lalu Intan nanya umur. Mohon maaf. Oke lah, kita skip umurnya. Sekarang ibu seorang ibu rumah tangga juga ya? Oh iya. Ibu rumah tangga sekaligus dosen. Terus buka konseling gitu nggak? Nggak, cuman apa ya? Jadi trainer mungkin ya. Oh, trainer. Ngisi-ngisi apa namanya, seminar, Oh, ngisi-ngisi parenting. Oh, parenting. Jadi sekarang bisa parenting ya? Oh, boleh. Masya Allah. Boleh dong. Jadi kali ini Intan mau membahas suatu tema passion mahasiswa, passion ya. Jadi mungkin teman-teman di sini udah pada tahu sih passion itu apa. Dan menurut Intan, ketika kita punya passion, maka setiap apapun yang kita kerjakan dalam passion itu, kita tuh bakalan rela gitu untuk menghabiskan waktu yang banyak tanpa dibayar, kayak gitu. Ya nggak sih? Sesuatu yang paling kita sukai, kita rela untuk menghabiskan waktu kita demi sesuatu hal tersebut. Itulah yang dinamakan passion menurut aku. Nah, kalau misalnya menurut kalian kayak gimana? Coba langsung komennya di bawah. Nah, kalau misalnya menurut Bu Esti, passion itu apa sih, Bu? Passion. Kita nggak bahas secara teoritis ya. Okay. Betul, tadi salah satu yang kata Teh Intan itu betul, bahwa passion itu melakukan sesuatu hal yang kita sukai gitu ya. Jadi even nggak dibayar, kita enjoy gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang passion nih, aku mau ngomong dulu ke belakang gitu ya. Kalau misalkan sekarang saya terjun di dunia pendidikan ya. Sebetulnya tadi betul, basic saya itu di psikologi. S1 saya psikologi, juga di PGSD UPI. Kemudian S2 itu magister di psikologi pendidikan. S3 ke pendidikan lagi gitu ya. Nah, apa sih namanya? Saya bisa dalam tanda kutip mengklaim bahwa saya jatuh cinta sama dunia pendidikan. Masya Allah. Gitu ya. Tapi itu nggak serta merta gitu. Jadi gini, sebelum bahas passion ya, agar bisa ketarik benang merahnya. Dulu pas passion itu related banget dengan yang namanya cita-cita. Gitu ya. Kadang kita kalau misalnya berpikir passion itu seakan-akan itu cita-cita banget gitu. Itu passion. But tidak begitu. Gitu. Saya cita-cita dari kecil nggak ada keinginan guru, jadi guru. Dosen itu guru loh ya. Gitu kan, hanya gurunya mahasiswa. Nah,
nggak ada sama sekali, tidak mau bahkan jadi guru. Jadi dari dulu saya pengennya jadi dokter. Jadi dokter itu stagnan terus sampai SMA itu saya jadi dokter inginnya. Kemudian kalau ngelihat kepribadian dulu SD SMP apa ya? Saya tuh cenderung pendiam. Gitu, nggak suka ngomong kayak gini, wah kayaknya jauh deh gitu dari pemikiran saya dulu, nggak akan bisa gitu. Nah SMA, kalau dibilang SMA adalah masa pencarian jati diri gitu ya, itu saya merasakan ya gitu, mulai banyak bergaul, mulai bisa menunjukkan saya tuh sukanya begini dan begini, tapi cita-cita masih belum berubah, masih tetap ingin ke kedokteran gitu ya. Nah kemudian gagal tuh ke kedokteran, terus udah gitu kemana ya gitu, itu nggak tahu, beneran nggak tahu aku harus kemana ya gitu ya. Yang saya tahu itu kemudian kenapa mengambil psikologi hanya satu dasarnya, teman-teman saya kalau SMA itu kalau curhat ke saya. Oh jadi tempat curhat Banget gitu, itu pijakan yang apa ya namanya, beneran sesederhana itu gitu. Masuk psikologi tuh nggak ada kepikiran jadi psikolog gitu, nggak ada, nanti nggak tahu sama sekali. Pokoknya cuman aku suka dijadiin tempat curhat, psikolog kan tempat orang curhat gitu ya gitu. Kayaknya seru nih gitu. Masuklah psikologi, walaupun ternyata tidak sesuai dengan bayangan gitu. Ternyata masih ada statistik, buset ternyata gitu lah. Pusing banget ya praktikum dan segala macam. Kemudian setelah beres di psikologi, saya nggak juga langsung ke pendidikan sebetulnya. Ya psikologi itu kan berhubungan dengan tingkah laku manusia ya. Saya masuknya justru ke HRD dulu. Tapi kok nggak apa ya? Bukan aku banget gitu ya. Aku banget. Kemudian setelah saya juga di Telkom dulu, kemudian setelah menikah gitu. Setelah menikah nih ceritanya, baru memutuskan untuk saya kayaknya resign deh dari Telkom gitu ya. Karena berpikir, ini kalau di Telkom itu dulu dari istilahnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu ya. Ya namanya juga office hour gitu ya. Ngerasa enggak deh gitu, kasihan anak gitu. Nah, udah gitu berapa bulan ya? Aku lupa. Anakku berapa bulan ada tawaran. Ada tawaran dari dari saudara lah, kakaknya ibu. Mau nggak jadi guru? Gitu. Jadi guru di mana? Di SD negeri. Tapi nggak bisa, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu, nggak apa-apa, kamu kan dari psikologi gitu, pasti tahu lah gitu, pasti tahu perkembangan anak, karena guru itu pijakannya itu ya. Tapi kan nggak tahu metode dan segala macam. Udahlah gitu. Karena waktu itu agak susah kalau ke Disdik minta PNS istilahnya guru. Ini banyak kan guru honor. Oke, di sana ngejalanin sehari 2 hari itu jadi guru. Itu saya kepikirannya gini, pas baru 2 hari, ya Allah dapat guru kelas rendah, dulu jadi guru SD kelas 2. Apa ya? Gini banget nih jadi guru, mana? Mohon maaf ya, gajinya nggak seberapa, gile guru honor gitu kan. Terus udah gitu, iya kan? Terus udah gitu ngurus anak 40 siswa tuh kalau SD negeri gitu ya. Udah gitu saya nggak ada pengalaman jadi guru gitu kan. Itu masih inget banget 2 hari itu ngomong ke ibu saya, Bu, Teteh resign apaan kayak gini gitu ya, secepat itu. Iya, karena luar biasa itu jadi guru SD kelas rendah. Yang belah sini oke gitu ya, baris sebelah sini oke. Baris sebelah sini ada yang nangis, udah oh my god gitu ya. Nah udah cobain dulu deh, nggak enak gitu kan, nggak enak, cobain dulu deh sebulan gitu. Ngomong sama suami juga gitu, cobain dulu sebulan. Tapi berjalannya waktu, di situ saya baru ngerasa, oh my god, I'm falling in love. Masya Allah. Gitu. Aku kayaknya jatuh cinta deh. Iya betul, ada tantangan, ada challenge, tapi itu membuat kita terus maju gitu. Iya. Ya, terus maju. Ini nanti akan kita bahas di poin. Nah kemudian kenapa saya nyemplungnya di SD gitu ya? Akhirnya karena merasa ini kayaknya jiwa aku di sini, gitu ya. Kayaknya jiwa saya di sini. Justru aku ngerasa jiwa aku kayaknya bukan di psikologi, jiwa aku ada di pendidikan, gitu. Akhirnya itu dari situlah baru kuliah. Istilahnya saya sampai ada teman-teman aku bilang, lu nggak bosan lu kuliah mulu gitu.
gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya karena kita ada di passion kita itu, yang rasa enjoy aja. Nah dari di SD itu, kemudian juga akhirnya saya ingat banget saya dipanggil sama Disdik Kota Bandung, disuruh milih, kamu ini ijazahnya psikologi, kamu tetap di SD atau jadi guru BK di SMA. Kalau misalnya ini kamu di rolling ke SMA, harus saya bilang, enggak pak, saya mau jadi di SD aja. Itu saya suka anak-anak, terus ini aja gitu, mengalir aja begitu gitu. Kalau kayak gitu, kamu harus kuliah lagi gitu. Kuliah lagi, iya, PGSD, karena harus linear. Akhirnya ke UPI gitu ya. Ke UPI itu beneran full juga 4 tahun. Kalau dipikir gitu ya, kok wasting time ya gitu ya. Tapi kalau karena kita di Fakultas Keislaman ya, tapi itu adalah kehendak Allah yang luar biasa kalau menurut saya ya. Karena kalau misalnya berpikir gitu, teman-temanku udah kemana, ini aku masih di situ gitu. Teman-temanku udah S2, aku masih harus mengulang S1. But it's okay, I'm enjoy gitu. Saya sangat-sangat menikmati. Nggak kerasa itu melakukan tugas dan segala macem gitu ya, dengan posisi anak kecil-kecil, karena deketan kan di anak-anaknya. Itu pas saya kuliah lagi di UPI itu kecil-kecil anakku, jadi yang ngajar gitu ya, tadi jadi ibu rumah tangga, kuliah. Masya Allah. Gitu ya, beres itu alhamdulillah memang terlihat bahwa oleh dosen-dosen UPI terlihat there is kalau tadi Teh Intan bilang ini ada potensi gitu. Dipanggil lah, inget aja, kamu nerusin S2 ya gitu. Saya nggak kepikiran. Iya nerusin S2, nanti bisa ngajar di sini. Jadi istilahnya saya nerusin S2 sebetulnya karena dalam tanda kutip di booking dulu untuk sini gitu. Terusin dulu S2 karena dosen itu harus S2. Ngambil apa ya gitu kan. Kamu kan psikologi basicnya, udah psikologi aja. Psikologi masuk ke tetap ininya kan bisa ke psikologi Unpad gitu ya. Tapi tetap ininya hatinya gitu, aku pengen di pendidikan. Akhirnya ke psikologi pendidikan UPI. Dan saya lanjut. Itu 2000 berapa ya? Pokoknya nggak beres wisuda S1 UPI itu langsung ke S2. Nggak ada jeda, benar-benar. Juli itu, September saya udah kuliah lagi. S2 pun begitu. Beres semester lain itunya udah langsung S3 terus di pendidikan. Itulah apa ya? Baru saya bisa mengklaim, melabeli diri saya ini, saya passionnya adalah di dunia pendidikan. Makanya kalau misalkan banyak yang minta, misalnya ngisi ya di sini, saya sering kali menyebutkan, melabeli diri saya praktisi pendidikan, gitu. Jadi pengalaman itu ya, jadi guru SD negeri gitu ya, kemudian juga banyak hal yang paling berkesan itu ya ketika menjadi guru SD gitu, banyak banget. Dan memang cara mengajar saya mungkin karena awalnya diawali dari psikologi, otomatis berbeda ya dengan guru-guru yang lain gitu. Jadi dulu inget aja anak-anak itu sampai kalau misalnya ini pasti peluk atau kayak gimana, pulang bareng, bahkan sampai sekarang mereka kuliah gitu ya, ada udah kuliah itu masih kadang kita ketemu dong di kafe mana ya. Begitupun saya tuh ngajar di UPI kurang lebih 4 tahun ya di UPI, di PGSD, pokoknya di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, PGSD, FPBS, kemudian FPB. Itu yang selalu saya tanya ke teman-teman mahasiswa itu semester 1, semester 2 selalu bilang gini, saya mau tanya, siapa di sini yang memang ingin jadi guru? Banyak, sedikit. Siapa di sini ingin menjadi guru itu sedikit. Jadi rata-rata, terus kenapa tuh masuk sini gitu kan? Masuk UPI kenapa ini? Kan kalau yang namanya pendidikan ya pasti jadi guru. Rata-ratanya memang satu, orang tua ngikut kata orang tua. Yang kedua kejeblos gitu ya. Nah, karena saya memberikan mata kuliah psikologi pendidikan gitu ya, alhamdulillahnya banyak yang akhirnya terbuka dalam arti, Sasti, aku kayaknya bener deh mau jadi guru gitu. Itu ya, itu yang sering itu. Dan
oh iya aku mau jadi. Tapi ada juga di UPI udah 4 semester gitu ya di pendidikan, tiba-tiba kayaknya aku pengen pindah jurusan. Hah? 4 Udah semester? Ya udah 4 semester, karena kalau di UPI itu memang bisa pindah itu 4 semester. Kenapa? Nah itu karena jiwa aku bukan di sini. Passion. Atau udah lulus nih, udah lulus, terus bahkan beberapa ada yang udah jadi PNS. Ya. Ketika itu dia merasa kayaknya aku nggak jadi guru deh, aku stres ini sekarang dalam sorry ya istilahnya, gile lu udah jadi PNS terus lu nggak mau jadi guru, orang-orang pada pengen jadi guru gitu kan. Iya. Itu passion gitu ya. Tapi kalau di misalnya di Taintan misalnya, terus passion itu apa gitu? Passion Iya. itu memang pencarian seumur hidup ya. Pencarian seumur hidup. Pencarian seumur hidup. Ciri-cirinya tadi, kalau kita melakukan sesuatu yang memang itu passion kita, tadi yang saya bilang, waktu itu nggak kerasa. Waktu itu nggak kerasa. Nggak kerasa. Gitu ya, misalkan kita atau Taintan disuruh cuap-cuap 5 jam gitu, enjoy aja, nggak kerasa. Ya. Berbeda loh dengan hobi. Iya ya. Ya, nanti kita lihat bedanya. Nah, kalau passion itu seperti itu gitu. Jadi nggak kerasa. Ketika ada tantangan, even ada tantangan apapun gitu ya. Tadi aku juga gitu kan, gitu. Tapi makin sini ketika melihat, oh ini kayaknya begini deh. Kita menggali, mengeksplor what is apa yang harus kita lakukan. Plan A, plan B, plan C gitu ya. Dan itu kita benar-benar apa ya istilahnya, mengencourage kita, potensi diri kita, walaupun kita capek sebenarnya, gitu ya, kita capek gitu. Terus udah gitu tadi kadang tidak sebanding lah dengan apa yang kita dapatkan. Saya tuh dulu waktu jadi guru SD ya, saking inginnya ngelihat ini aku harus ada media nih, karena anak-anak segini harus ada media gitu kan. Terus udah gitu bikin sendiri itu bebelaan gitu ya, capek. Terus udah gitu istilahnya ya dalam tanda kutip gaji honor itu ya habis aja sebetulnya untuk media gitu kan. Tapi it's okay, ada kepuasan tersendiri, it's passion. Masya Allah, terpukau mendengar Gitu ya. bahasannya, ya Allah. Gitu ya, Iya. itu passion. Nah, teman-teman mahasiswa di sini banyak sekali yang istilahnya kadang ada yang ya itu tadi udah masuk semester 1, semester 2 baru mikir, ini kayaknya aku nggak di sini deh, gitu ya. Iya. Kayaknya aku bukan di sini deh. Atau misalkan udah lulus, saya tuh termasuk salah satunya kan, Yang udah lulus. yang udah lulus Iya, dulu, terus udah gitu masuk terjun yang pure psikologi, kok saya ngerasa I'm not here, ini bukan aku deh, gitu kan. Iya. Ya. nyari gitu. Nah, begitupun dengan mahasiswa. Dan kalau misalkan ya, balik lagi karena ini sebetulnya ketentuan Allah gitu, saya pun banyak sekali dapat ilmu. Jadi kalau misalnya dulu guru saya di UPI, Profesor Juntika itu selalu bilang ke saya, kamu nggak nyesal kan gitu, kamu menghabiskan waktu lama untuk sampai di jenjang ini gitu ya. Diam aja gitu kan, nggak ngerasa wasting time kan. Agak sih kadang ya, kadang muncul itu, coba aja ya kalau dari dulu aku tahu ke pendidikan ya aku masuk UPI aja gitu. Iya. Karena orang tua saya tuh, ibu saya tuh guru, gitu Iya. kan. Ayah saya itu trainer juga ya, Neneknya mengajar. siapa? Nenek. Nenek saya enggak. Cuman dari keluarga ibu itu hampir bisa dibilang 70% memang guru. Jadi dikasih ini loh. Jadi orang tuaku juga bukan tipe yang straight harus ke sini, enggak dikasih. Iya. Kamu mau enggak gitu kan dulu. Kamu dulu mau enggak dulu ke UPI? Hah, gitu kan. Jadi guru, aku mau. Kesannya apa ya? Gengsi gitu ya. Enggak, iya apa nih gitu. Enggak oke gitu. Gitu ya. Tapi ternyata Enggak oke. gitu. Zaman dulu tuh enggak oke. Kenapa enggak oke? Kenapa nggak oke ya? Lebih dalam tanda kutip secara apa ya itu ya? Privilege-nya berbeda ya. Ketika misalkan ada di Unpad, di psikologi gitu ya, ada di ITB gitu, itu beda. Tapi sekarang kan luar biasa, justru saat ini mulai tuh disadari gitu ya, bahwa
guru itu adalah profesi yang melahirkan banyak profesi. Masya Allah. Iya nggak? Iya. Ya kan? Yes. Guru. Jadi kalau misalkan ada yang yakin nih lu jadi guru gitu ya, kalau menurut saya itu ladang dunia akhirat ya. Ladang dunia. Jadi balik lagi tadi ke passion. Sekali lagi, saya juga bukan orang yang menemukan passion dari muda, dari kecil gitu, enggak gitu, banyak. Tapi gitu, tapi bisa nggak sih kita biar nggak wasting time gitu ya, makanya memilih jurusan tuh yang sesuai gitu kan, yang sesuai dengan mau kita, nanti juga pekerjaan kita, sehingga kalau kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, passion kita, itu enjoy gitu kan. Ketika misalkan ada tadilah tantangan, ada kesukaran, ya kita nggak langsung melempem, tapi itu akan memang menjadi bahan kita untuk justru lebih maju gitu. Nah gimana gitu kan, kalau misalkan teman-teman ya di di prodi komunikasi penyiaran Islam, coba refleksi, bener nggak ya saya suka di sini? Coba tanya, bener nggak ya? Bener nggak nih jiwaku di sini ya? Bener nggak ya di komunikasi? Jangan-jangan saya nggak di sini, sebenarnya aku pengennya jadi guru sih, misalkan. Sebenarnya aku pengennya nggak di sini. Itu bisa merefleksi, gitu ya. Nah, kalau yang belum jadi mahasiswa, gimana? Walaupun memang banyak ya tes bakat minat, itu dengan mudah gitu ya, bakat minat. Itu bisa kita menganalisis diri sendiri, menganalisa diri sendiri. Coba kayak misalkan saya sukanya kok lebih suka verbal ya gitu ya, misalkan ya cuap-cuap, baru tuh di list kalau yang verbal tuh apa aja ya. Oh, jurusan komunikasi bisa, ke psikologi bisa, konseling bisa. Itu contohnya kayak gitu. Itu menganalisis diri sendiri. Atau misalkan saya tuh nggak terlalu suka ketemu banyak orang gitu ya. Saya suka kalau ketika bekerja itu sendiri, soliter. Hasilnya itu jauh lebih baik. Oh, berarti itu bisa masuk ke misalnya informatika, farmasi, gitu ya. Sehingga kita pijakannya itu sebetulnya bukan kalau menurut saya bukan skill akademik, keinginan kita, tapi bukan keinginan, apa ya, karakteristik, potensi kita, kepribadian kita sebetulnya awalnya. Sehingga itu nanti bisa saling menunjang gitu. Ya, terus yang berperan siapa ini? Lingkungan, orang tua, jelas. Gitu ya, makanya kalau mahasiswa saya kalau ditanya gitu kan, yakin jadi guru, terus kenapa mau jadi guru gitu? Disuruh mama miss, gitu biasanya. Terus saya kalau enggak, ya soalnya keluarga aku banyakannya guru. Atau sekarang tuh kenapa sih banyak orang yang mau jadi guru misalkan? Karena ada sertifikasi. Pragmatis is okay. Nggak masalah, tapi kalau misalnya kita bekerja untuk itu akan agak sulit gitu ya. Jadi tadi apa sih bedanya dengan hobi? Iya, apa nih? Apa coba ya bedanya dengan hobi? Karena misalnya nih ya, ketika kita ngelakuin hobi tuh kita tuh suka banget, tapi kan ada jenuhnya juga, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya passion itu yang kita tangkap, mau apapun seberat rintangannya, kita tuh akan terus maju aja, diterobos kayak gitu. Nah, kita simak penjelasannya. Jadi gimana Bu, kalau misalnya kita tuh udah tahu nih potensi itu harus kita cari, tapi sampai akhirnya kita stuck banget kayak, aduh aku tuh nggak bisa nyari potensi aku tuh apa sih gitu. Saking banyaknya yang kita suka, apakah lebih baik kita konseling atau seperti apa gitu?